Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK9 channel. Kita masih melanjutkan belajar PLC Mitsubishi. Kali ini membahas function yang ke-13, yaitu function SMOV atau SMOV atau shift move. Kita lihat di dalam instruction formatnya, function ini hanya bisa beroperasi di area 16 bit. Jadi tidak bisa untuk operasional 32 bit. Jadi nanti di dalam instruksinya kita menggunakan SMOV, function SMOV. Bisa juga menggunakan SMOVP. Sekarang kita baca dalam susunan bit, dalam data bit, untuk instruksi yang menggunakan function SMOV. Jadi cara membuat instruksinya, ketik SMOV, kemudian spasi D100. D100 ini data yang akan dipindahkan ke D200. D200 tempat menampung data pindahan dari D100. K4 ini adalah nilai konstan dalam bentuk bilangan desimal. Ini adalah 4 digit angka desimal karena hanya beroperasi di area 16 bit. Kalau bisa operasional 32 bit maka menggunakan K8. Kita lihat untuk D100 ini channel D100. D200 ini channel D200. Jadi kalau untuk operasional 16 bit, satu channel itu ada 16 bit. Cara menghitung bit dimulai dari kanan, yaitu bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, sampai dengan yang terakhir bit 15. Cara membaca itu dari kiri ke kanan. Dari 16 bit ini maka sama dengan 4 digit angka desimal. Digit ke-1, bit 0, bit 1, bit 2, dan bit 3. Digit kedua, bit 4, bit 5, bit 6, dan bit 7. Digit ketiga, bit 8, bit 9, bit 10, dan bit 11. Dan yang terakhir digit keempat, bit 12, bit 13, bit 14, dan bit 15. Jadi satu digit itu ada 4 bit. Sekarang kita buat programnya menggunakan Keywords 2. Klik 2 kali. Kita pilih project di sini, klik new. Kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Saya menggunakan PLC FX3U, maka di sini saya pilih FX CPU. Kemudian klik OK. Kita masukkan kontak normally open. Di sini menggunakan address M8000. Klik OK. Kemudian kita pilih F8. Cara membuat instruksinya ketik SMOV, SMOV, spasi D100, spasi K4, spasi K4, spasi D200, spasi K4. Klik OK atau Enter. Kemudian untuk input data D100 kita menggunakan instruksi increment dan decrement. Kita masukkan kontak normally open. Addressnya X1. Kita buat instruksinya, pilih F8, ketik INC, spasi D100, klik OK. Kemudian yang kedua kita masukkan kontak normally open, addressnya X3.
Kita pilih F8, ketik DEC spasi D100, klik OK. Jadi untuk increment itu hitung naik dan decrement hitung turun. Ini untuk input data D100. Kita klik compile, klik build. Kita simulasi, klik start stop simulation. Kita ingin tahu cara operasional dari instruksi yang menggunakan function smove. Klik kanan, pilih debug, modify value. Sekarang kita on X001 untuk input data di 100, hitung naik, kita lihat. Jadi kalau kita menggunakan di sini K4, kemudian K4, ini data yang dipindahkan ini sama dengan data awal, yaitu data yang ada di D100. Sekarang kita stop, kita keluar dari simulasi, kita rubah, karena untuk function smove ini memindahkan data yang di D100 yang dipindahkan ke D200 ini bisa direkayasa, bisa dimanipulasi dengan merubah digit yang ada di K4 ini. Kita coba sekarang. Di sini saya menggunakan K3. Kita simulasi kembali. Kita lihat di 100 K3, K4 dan K4. Klik kanan, debug, modify value. Kita on tombol X001, kita lihat. Kita mulai dari 0. Di 100 kita berikan angka 0 kembali. Kita on. Kita lihat data yang di D100 yang dipindahkan ke D200. Kalau kita menggunakan susunan K3, K4, di sini K4. Jadi data di D100 ini angka desimal 34, saat dipindahkan ke D200 menjadi 340. Sekarang kita balik, ini K4, di sini K3, di sini K4. Kita keluar dulu dari simulasi. Ini cara operasional dari instruksi yang menggunakan function smove. K4, di sini K3. Klik compile, klik build, klik start stop simulation. Jadi kita simulasi dalam beberapa versi model. Klik kanan, kita on. Kita stop. Jadi saat kita menggunakan susunan K4, di sini K3, K4, maka data yang ada di D100 itu saat dipindahkan ke D200
Di sini 123 nanti saat dipindahkan ke D200 menjadi 120. Nanti naik lagi 130. Kita stop. Sekarang kita rubah lagi, kita keluar dari simulasi. Kita rubah, klik kanan. Di sini kita ganti dengan angka 2. Klik compile, klik build, klik start stop simulation. Klik kanan, debug modify value, kita on tombol X001. Kita lihat saat nilai D100 ini mencapai angka 100, maka baru bisa dipindahkan ke D200. Tiap-tiap tercapai per 100. Kita lihat nanti sampai tercapai 200, maka baru bisa dipindahkan ke D200. Jadi nanti sampai tercapai angka 300 baru bisa dipindahkan ke D200. Demikian seterusnya. Kita stop. Sekarang kita keluar dari simulasi. Kita cari format yang berbeda. Kita ganti di sini K3. Kita klik compile, klik build, klik start stop simulation. Klik OK. Klik kanan, debug modify value. Kita on tombol X001. Sekarang K4, K2, K3. Kita lihat data D100 menghitung. Jadi saat tercapai angka 100 baru bisa dipindahkan ke D200, tapi yang dipindahkan adalah 10. Jadi saat data di D100 mencapai angka, kita gunakan kuadrat 10 pangkat 2, maka baru bisa dipindahkan data tersebut ke D200, tapi yang dipindahkan hanya 10 pangkat 1. Demikian seterusnya, kita coba. Kalau di sini saya menggunakan K3. Sekarang saya stop. Kita rubah lagi. Sini nanti saya menggunakan K2. Klik 2 kali. K2. Kita simulasi, klik compile, klik build, klik start stop simulation. Klik kanan, debug modify value. Kita on tombol X001. Kita lihat data di D100 menghitung naik sampai tercapai angka 100. Jadi saat data D100 ini tercapai angka 100, maka baru bisa dipindahkan ke D200. Tapi yang dipindahkan, kalau D100 datanya 10 pangkat 2, maka yang dipindahkan ke D200 adalah 10 pangkat 0. Kita lihat, kita on lagi.
Saat tercapai angka 200, maka baru bisa dipindahkan datanya ke D200, tapi yang dipindahkan adalah 10 pangkat 0. Jadi saat data D100, 10 pangkat 2 dipindahkan ke D200 menjadi 10 pangkat 0. Kalau di sini 400, yang dipindahkan hanya satu digit, yaitu desimal 4. Jadi saat data D100 3 digit, yang dipindahkan hanya satu digit. Data awal 10 pangkat 2, maka yang dipindahkan adalah 10 pangkat 0. Kalau di sini kita menggunakan K3. Kalau di sini kita menggunakan K2, jadi sebenarnya K4, K2, K2. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran operasional dari instruksi yang menggunakan function smop. Jadi silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.